Halo semuanya, ketemu lagi bersama channel Shinsei Iwan Taichi. Kali ini saya akan memperkenalkan terapi bekam yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Oke, ternyata bekam ini asal mulanya dari Timur Tengah dan Tiongkok dan dipakai untuk pengobatan alternatif ribuan tahun yang silam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk bekam itu ada dua metode. Tapi kalau untuk dua metode ini, pertama itu bekam untuk membuang angin. Jadi hanya di kop, dibuang angin. Jadi tidak dibuang darah atau tidak ditusuk jarum pakai jarum bekam atau lenset ya. Oke. Yang kedua itu ada namanya bekam basah atau bekam untuk buang darah kotor. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuangan darah kotor itu yang dipakai alatnya yang jelas itu kop, terus jarum bekam, lenset. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Jadi kalau semua bapak dan ibu atau pemirsa semua yang nonton YouTube saya, itu untuk jarum yang masih baru itu masih ada segel seperti ini. Nah, ini masih segel. Nah, biasanya kalau untuk orang yang mau bekam atau sudah di kop, nanti si terapis atau tenaga ahli bekam nanti akan menunjukkan atau memberitahu jarum ini ke pelanggan. Contohnya seperti ini. Seseorang ini semua bapak-bapak nih, pasti dikasih tahu, "Pak, ini maaf jarumnya baru ya." Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga atau SOP-nya bekam kita emang harus begitu. Jadi si pelanggan harus tahu meskipun posisi tengkurap atau posisi duduk. Si pasien harus tahu. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk kedua, alatnya lenset itu seperti ini. Jadi kayak pulpen, kayak pena seperti ini. Lah nanti jarumnya ini, jarum itu dimasukin di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu dimasukin, nanti ujung-ujungnya ini nanti dibuka. Nah, dibuka. Nanti kalau sudah dibuka seperti ini nanti. Nah, sudah kelihatan jarum. Ya, kelihatan jarum ya. Nah, ini segelnya kalau yang masih baru masih ada segel. Nah, ini nanti dibuang. Nah, habis begini nanti ditutup pakai gini. Nah, seperti ini. Nah, oke, untuk alatnya yang jelas steril baru untuk jarum baru ya. Tapi untuk alat pengekopannya yang jelas pensterilannya itu baik dan benar. Dan satu lagi perlu diingat, tenaga bekam atau terapisnya itu yang jelas udah lulus kompetensi di bidangnya. Jadi harus pakai tenaga ahli. Jadi tidak boleh sembarangan atau kita tidak boleh bekam asal-asalan. Jangan, itu sangat berbahaya buat bapak ibu yang nanti akan bekam di tempat itu. Nah, fungsi bekam itu buat apa? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya fungsi bekam ini sangat luar biasa fungsinya. Jadi bisa juga mengobati untuk gula darah, kolesterol tinggi, darah tinggi, sakit kepala, migrain, sama sesak napas itu juga bisa. Jadi bekam ini manfaatnya luar biasa. Kenapa kok luar biasa gitu? Karena apa? Penyakit kita identik kayak kolesterol, asam urat, atau semacam darah tinggi itu hubungannya dengan darah merah atau sel darah merah. Nah, begitu nanti dibekam, sel darah merah nanti kesedot atau ketarik, keangkat. Nah, dari situ nanti kayak kolesterol, gula darah, asam urat itu nanti akan ketarik dan keangkat dan di dalam tubuh kita otomatis akan berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, tubuh kita akan memproduksi darah baru. Makanya kalau orang bekam jangan takut nanti akan kehabisan darah. Karena apa? Si tenaga ahlinya ini atau si terapis bekam ini pasti sudah mengetahui seseorang ini sebelum dibekam pasti ditensi dulu. Makanya kalau bekam itu tidak boleh asal dan tidak boleh dilakukan istilah kata cuman asal-asalan, tidak boleh gitu, udah jelas. Kenapa? Karena pertimbangannya luar biasa. Jadi yang tidak boleh dibekam
Itu yang jelas tensi rendah atau kurang darah, seseorang itu lemas atau pucat, atau ada penyakit kulit atau kulit kita yang lagi sensitif, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, cuman ya gini, kadang kalau seseorang itu bekam, pertama eh, seseorang itu kondisi kondisi badannya tidak lemas. Terus untuk tensi darah itu harus di atas 100/80, itu harus di atas ya. Kalau di bawah biasanya kondisi tubuh lemes. Nah, kalau untuk darah tinggi sendiri itu malah bagus dan luar biasa. Biasanya kalau di rumah terapi itu malah kalau yang darah tinggi kita ditensi 2 kali. Tensinya sebelum bekam dan setelah bekam. Jadi kita biar tahu setelah bekam ini si pasien atau si pelanggan itu tensinya berapa, nanti begitu setelah dibekam nanti turun berapa tensinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk orang stroke, kayak semacam penyumbatan atau pecah pembuluh darah, itu bisa dibekam tapi tetap pakai akupuntur. Karena apa? Ya karena darah yang menggumpal atau darah yang menyumbat itu keangkat. Jadi biar si pelanggan ini lebih enak lagi badannya. Nah, seperti itu ya. Yang jelas kalau kita mau terapi bekam, lihat dulu dan tanya dulu untuk ahli bekamnya, untuk terutama untuk alatnya, jarumnya itu harus baru dan steril. Oke, demikian saran dari saya dari Shinsei Iwan Tai Chi. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.